ini berpenduduk yang beraneka ragam. Ya, di Morowali Utara ini ada mie Balinya, ada mie Jawanya, ada mie Sundanya, ya. Agamanya ada Kristen, ada Muslim, ada Hindu, ada Buddha. Ya, tentunya kita bagaimana bisa menjadikan Morowali Utara sebagai miniatur keragaman yang ada di Indonesia. Nah, ini perlu menjadi perhatian kita. Bagaimana caranya titik singgung perbedaan itu kita eliminir dan kita bisa mengadaptasi persamaan-persamaan yang bisa menguntungkan kinerja birokrasi kita. Karena ini sangat sensitif, teman-teman. Ingat, di berbagai daerah kita dengar ada keributan-keributan, ada gangguan Kamtipmas. Akibat apa? Karena ini. Apalagi ya, Morowali Utara itu sebagai daerah pengembangan industri. Di sini ada objek vital nasional, kawasan industri strategis nasional dalam rangka pengembangan nikel big iron yang ada di PTC atau PT Stardust Estate Investment, itu ada kawasan industri. Tentunya di sini nanti manusia akan banyak, ya. Bagaimana kejadian di PT IMI Morowali Pohodopi sana, begitu juga yang akan terjadi di sini. Dan peran kita selaku ASN, bagaimana bisa menjaga, mencermati, menjaga sehingga kondisi komunitas nanti yang sangat beragam itu bisa terjaga dan berjalan secara harmonis. Kemudian berakhlak. Tadi sudah berorientasi pelayanan, A akuntabel, K kompeten, H harmonis, L loyal. Loyal dalam pengertian berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Apa yang menjadi panduan kita dari nilai dasar ini, loyal, adalah memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, setia kepada NKRI serta pemerintah yang sah. Ya. Jadi ini yang perlu menjadi perhatian kita. Kita tidak menutup mata dari berbagai pemberitaan media, ya. Beberapa paham-paham radikalisme, ya, banyak mengkontaminasi ASN di berbagai daerah. Ya. Kita harus juga memahami bahwa kondisi lingkungan eksternal yang melihat Indonesia ini akan maju, jangan kita berpikir bahwa negara-negara maju itu tetap akan mendukung kita sebagai menjadi negara maju. Justru negara maju itu bisa saja berpikir bahwa kita jangan maju sehingga mereka saja yang maju, karena potensi bahan baku itu harus. Coba kalau kita semua sudah memiliki kemampuan sebagai negara maju bisa berproduksi. Nah, tentunya ini banyaklah tantangan-tantangan, termasuk ya memberikan pemahaman kepada masyarakat, termasuk kita selaku ASN dalam paham-paham yang radikalis, yang menantang Pancasila, kemudian berprinsip oposisi terhadap pemerintahan yang sah. Ini tidak bisa.
kita sudah memilih profesi ASN ini selaku anak bangsa yang tentunya harus menjunjung tinggi ya nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang 45 dan harus loyalitas terhadap pemerintahan yang sah. Loyalitas ini bisa kita tunjukkan terhadap bagaimana kita bisa loyal terhadap pekerjaan yang diberikan kepada kita. Jangan gara-gara pimpinannya tidak sepaham dengan kita, mungkin dalam pemilihan kepala daerah kemarin kita berseberangan pemahaman politik atau dukung-mendukung, sehingga itu akan mempengaruhi. Itu tidak ada itu. ASN harus tetap patuh terhadap tugas pokok dan fungsinya selaku aparatur sipil negara yang bekerja di birokrasi khususnya di Polri Utara. Kemudian yang kedua, menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan instansi dan negara. Ya, jadi ada amanah di kita, adik-adik. Morowali Utara itu merupakan rumah kita bersama. Ya, kalau kita sudah mengakui itu sebagai rumah kita bersama, tentunya kita harus menjaga citra. Ya, tugas dan tanggung jawab kita menjaga citra rumah bersama ini sehingga bisa mencitrakan sebagai daerah yang baik, maju, berkembang. Ya, tidak sebaliknya. Ya. Jadi citra positif sehingga image yang kita bentuk itu adalah tugas kita semua. Jangan sebaliknya. Ya. Kita selaku ASN, ya, karena perbedaan pandangan dalam pilih memilih tadi, justru kita sendiri yang ceritakan kepada teman-teman kita di luar daerah, oh pimpinan kami itu di sana begini, di sana ini begini. Nggak bisa, ya, nggak bisa. Itu berarti Anda tidak, ya, mencirikan selaku ASN yang baik. Karena sudah ada kesepakatan agreement tadi bahwa nilai-nilai dasar ASN itu adalah antara lain loyal, yang panduannya itu adalah salah satu menjaga nama baik sesama ASN, kemudian pimpinan instansi dan negara. Kemudian yang ketiga adalah menjaga rahasia jabatan dan negara. Ya. Nah, tolong ini ketika Anda nanti sudah diberikan tanggung jawab sebagai kepala seksi atau kepala kepala bidang ataupun sekretaris, bahkan insya Allah menjadi kepala dinas, inilah sebagai amanah kita bahwa kita harus bisa menjaga rahasia jabatan dan rahasia negara. Ya, ini tidak usah saya terjemahkan. Nanti kita pahami sendiri nanti ke depan seperti apa ketika tanggung jawab itu ada di kita. Kemudian nilai dasar selanjutnya itu adaptif, ya, adaptif, terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan. Ya, saya kira ini seperti saya bilang tadi, perubahan-perubahan yang cepat sehingga birokrasi harus bersifat dinamis, membutuhkan inovasi, ya, kemampuan berinovasi, berkreativitas, ya, dari setiap kita di ASN ini. Apa yang menjadi panduan perilakunya, yaitu cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan. Ya. Jangan pasif saja, ya, mana urus, ya, tidak bisa begitu. Ya. Jadi ASN yang punya daya adaptasi bagus adalah yang cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan. Ya, seperti contoh tadi ini, pelaksanaan rapat-rapat secara virtual ini kan, kalau teman-teman tidak bisa
melakukan penjelasan dalam penguasaan IT, ini tentunya tidak akan berjalan dengan baik. Itu salah satu contoh aja. Nah, termasuk juga masalah pola-pola pelayanan terhadap masyarakat. Ya, orang yang sering berinovasi itu dia tidak puas dengan apa yang sudah ada. Dia selalu bagaimana bisa mengembangkan terus, melakukan perubahan-perubahan dengan tujuan itu lebih efisien dan efektif. Efisien itu hemat, ya, tidak bertele-tele, rantai kendalinya pendek. Kemudian efektif, hasilnya memuaskan, tepat sasaran, tepat waktu, ya. Jadi apa yang dikerjakan, tujuannya apa, tepat hasilnya, itu efektif. Waktu dibutuhkan, biaya, waktu, kemudian prosesnya pendek, itu namanya efisien. Apa efisiensi waktu, efisien biaya, efisien tenaga, ya, hemat maksudnya. Tapi hasilnya luar biasa. Kan banyak biasa kegiatan-kegiatan kita laksanakan menggunakan dana yang besar, tapi outputnya tidak sesuai. Kalau dalam teori ekonomi lebih besar pasak daripada tiang. Besar ongkosnya kegiatan itu, tapi outputnya itu namanya tidak efisien. Ya, tidak efisien. Bagaimana caranya kita bisa menggunakan sumber daya terbatas, apakah sumber daya keuangan, anggaran, kemudian tenaga, ya, tetapi hasilnya itu bisa lebih bagus, itu namanya efektif. Jadi kita perlu menyesuaikan diri, kemudian terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas. Ya, sekarang itu ada target semua apa namanya perangkat daerah atau semua daerah, pemerintah daerah dibutuhkan inovasi daerah. Ya. Inovasi daerah ini setiap tahun menjadi penilaian pusat dan salah satu indikator dalam apa namanya penetapan tunjangan kinerja itu adalah adanya inovasi daerah. Ya, tentunya inovasi ini dikembangkan kepada terhadap teman-teman yang punya jiwa kreatif, punya jiwa inovasi. Dan kita berharap dari teman-teman yang CPNS ini itu bisa berkembang inovasi itu. Apakah inovasi dari sistem, apakah dari proses pelayanan untuk masyarakat? Ada sistem seperti contoh, ya, inovasi di bidang sistem. Kalau dulu kita kenal ada namanya sistem informasi SIMDA dalam penulisan apa namanya penyusunan APBD, sekarang sudah berbentuk sistem informasi keuangan daerah atau SIPD, ya, sekarang. Kalau dulu pembuatan anggaran APBD itu dipisahkan antara perencanaan, sistem perencanaan dan sistem penganggaran. Nah, sekarang dengan adanya sistem baru yaitu namanya SIPD mengintegrasikan antara sistem perencanaan dan sistem penganggaran. Di dalam sebuah sistem itu, ketika kita menyusun kebijakan umum anggaran dan prioritas pelaporan anggaran, itu bisa kita tarik di sistem itu menjadi rancangan APBD bisa. Kalau dulu dibikin masing-masing, ya, dulu dibikin masing-masing. RKPD, rencana kerja pemerintah daerah dibikin sendiri. Sekarang satu kali dibuat, jadi mulai dari RKPD, rencana kerja pemerintah daerah, kemudian bisa juga menjadi kebijakan umum anggaran atau dan prioritas pelaksanaan anggaran PPA, bisa juga langsung menjadi rancangan anggaran pendapatan daerah. Jadi itu sebuah sistem, itu sebuah inovasi luar biasa. Kemudian banyak lagi inovasi lain, ya, misalnya untuk pelayanan KTP. Ya, bagaimana kita bisa desain sebuah sistem di kantor pelayanan sehingga memudahkan masyarakat untuk mendapatkan apa yang menjadi harapan itu, tidak lagi antri berlama-lama, ya,
sehingga terjadi penumpukan kerumunan yang berpotensi. Nah, ini bisa kita ciptakan bagaimana caranya ada kreativitas inovasi kita masing-masing sesuai dengan tugas pokok kita di mana kita bekerja. Kemudian yang selanjutnya, yang pertama tadi adaptif, ini cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan, kemudian terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas. Yang ketiga, bertindak proaktif, jangan pasif. Tahu nggak itu proaktif? Ya, kalau proaktif itu dia apa namanya? Ya, dinamis, dia selalu ingin, tidak mau tinggal-tinggal dalam kantor. Ya. Adakah juga teman-teman itu seperti disiplin paku, tahu enggak paku? Paku itu nanti diketuk, dipalu baru masuk. Nah, kalau itu pasif. Nah, kebalikannya kita harus lebih proaktif. Ya, bagaimana cara kita punya mengembangkan daya pikir, apa yang harus saya kerjakan di kantor ini sehingga apa namanya pekerjaan-pekerjaan ini mudah. Ya, caranya seperti apa? Jangan kita tiba masa tiba akal. Ya. Pengalaman saya terus terang aja, kalau pulang di rumah itu saya malamnya saya sudah ada perencanaan bahwa yang saya akan lakukan besok ini agenda-agenda yang saya harus lakukan. Ya. Jadi semua sudah teratur. Itu inisiatif saya. Saya tidak mau tiba masa tiba akal. Saya terus terang saja ketika disampaikan untuk membagi pengalaman dengan teman-teman dalam latsar ini, saya sudah mempersiapkan semuanya, agenda-agenda ini, apa materinya saya coba cari-cari, walaupun di tengah kesibukan saya yang luar biasa kemarin seharian saya, mulai dari pagi sampai malam, sampai tadi lagi terlambat kita ini, kan saya punya tamu lagi tadi dari komunitas apa namanya motor, apa moge-moge itu. Davidson, Harley Davidson yang datang kemarin harus kita, tetapi saya mampu menyisihkan waktu saya ya untuk menyiapkan materi-materi sehingga ini kita, walaupun ini tidak terlalu maksimal ya, karena hanya persiapan hanya 1-2 jam aja ya, tapi mudah-mudahan dengan bekal pengalaman dan cara-cara kerja seperti ini ya, kuncinya satu, jangan pernah berhenti bekerja. Karena kita punya niat adalah bagaimana kita bisa memberikan kontribusi yang sebaik-baiknya untuk pemerintah daerah dan masyarakat yang ada di Morowali Utara. Kemudian yang terakhir, nilai dasar ASN yaitu kolaboratif, ya, membangun kerjasama yang sinergis, ya. Apa panduannya? Ya, yang harus kita lakukan itu memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. Teman-teman ada sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, dengan kondisi yang ada sekarang ini hampir dipastikan, ya, hampir bisa kita pastikan bahwa tidak ada satu pekerjaan pun yang bisa diselesaikan oleh satu orang. Ya. Sehingga dibutuhkan kolaborasi. Jangan kita ego ilmu. Jangan kita ego bidang. Jangan kita ego sektoral. Ya. Jadi sekarang birokrasi atau ASN itu dituntut untuk bisa memainkan peran yang bersifat kolaboratif. Bagaimana kita bisa membangun kerjasama? Kita mau kerjasama dalam sebuah tugas pokok yang menjadi beban yang diberikan kepada kita. Oleh sebab itu, ego sektoral, kikir ilmu, ya, kemudian kuper, kurang pergaulan, ya, ini harus mulai sekarang dan seterusnya perlu kita benahi. Kalau kita mau jadi birokrasi yang birokrasi now, ya, ASN zaman now, ya.
Karena tidak ada Pak Sekda harus berkolaborasi. Pelaksanaan latsar ini saja tidak akan bisa terjadi kalau hanya kepala BKSDM sendiri yang bekerja. Kemudian tentunya dibutuhkan teman-teman lainnya untuk bisa membantu sehingga pekerjaan itu bisa selesai. Kira-kira itu salah satu panduan dalam kolaboratif. Yang pertama itu memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. Yang kedua, terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah. Ya, tentunya kalau kita ingin ada nilai tambah atau nilai plus dari apa yang kita rencanakan, tentunya kita perlu masukan. Ya. Karena kita ini adalah punya kemampuan terbatas dalam melakukan hal-hal tertentu, tentunya kita butuh masukan-masukan. Semakin banyak masukan, tentunya akan lebih menyempurnakan apa yang menjadi tujuan kita dalam bekerja, utamanya selaku ASN di birokrasi. Mohon izin Pak Sekda, 10 menit lagi Pak. Oke, makasih. Tidak lama lagi ini saya menyimpulkan. Jadi adik-adikku sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, apa yang sudah saya jelaskan tadi, ya, sebagai core value ASN atau nilai dasar ASN, tidak lain adalah untuk sebuah employer branding, ada moto yang menjadi moto ASN sekarang, semboyan itu bangga melayani bangsa. Ya. Nah, saya kira tadi itu kita sudah uraikan sehingga ada lahir nilai-nilai dasar kebangsaan kita. Kita bisa pahami akar sejarah bangsa kita, bagaimana para pahlawan-pahlawan sudah memperjuangkan bangsa Indonesia sehingga itu bisa tegak berdiri sampai hari ini. Tentunya ini tidak mungkin kita harus sia-siakan. Oleh sebab itu, banggalah kita sebagai ASN, ya, karena ASN ini sebagai perekat bangsa ini, ASN dituntut untuk meningkatkan kualitas, kuantitas, dan dedikasi pelayanan yang akuntabel. Ingat, kita bukanlah raja, ya, seperti saya bilang tadi, bukan raja yang perlu dilayani, tetapi kita adalah pelayan masyarakat. Marilah kita sama-sama abdikan diri kita untuk bangsa, khususnya daerah Kabupaten Morotai Utara yang kita cintai, dan kita berdoa sama-sama mudah-mudahan Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberikan kekuatan lahir dan batin dalam mengemban misi-misi pengabdian kita selaku aparatur sipil negara yang ada di Morotai Utara dalam rangka mewujudkan masyarakat Morotai Utara yang sehat, ya, cerdas, dan sejahtera. Banggalah kita sebagai ASN dalam melayani bangsa. Sekian dan terima kasih. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Sekda atas materi yang disampaikan kepada para peserta latihan dasar CPNS Angkatan 87 ini. Untuk lebih memberikan pemahaman kepada para peserta dan peserta bisa mengelaborasi materi yang diberikan oleh Bapak Sekda, maka saya buka sesi tanya jawab. Mohon izin Pak Sekda. Ya, untuk sesi pertama saya persilakan 2 penanya. Silakan dari teman-teman peserta, ada yang ingin ditanyakan langsung kepada Pak Sekda, silakan menggunakan aplikasi Raise Hand. Silakan teman-teman.
Kalau ada yang mau ditanyakan, Izin Pak Rizky, siap Pak Jeffrey. mungkin kali ini karena waktu Pak Sekda masih ada pekerjaan yang prinsip yang beliau harus selesaikan. Ya, Mungkin hari ini kita sampai di 4 pertanyaan saja. siap, siap. Oke, terima kasih. Ayo, silakan dari teman-teman. Pak Robi Setiawan mungkin ada yang mau ditanyakan dengan Pak Sekda. Masih malu-malu kayaknya pesertanya. Ya, kita Siap, harus- ada Pak Christopher Sigilipu. Siapa tahu Silakan, yang ada bertanya Pak begini, Christopher sebelum kami Sigilipu. cari jodoh boleh juga. Ya, silakan ada Pak Christopher Sigilipu. Silakan disampaikan pertanyaannya, Pak. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi Pak Sekda. Lagi. Ya, yang saya ingin tanyakan Pak, mengenai infrastruktur kita yang jaringan komunikasi Pak, khususnya internet, yang menurut kami masih kurang memadai. Ya. Kira-kira bagaimana ke depannya Pak untuk memaksimalkan infrastruktur ini? Terima kasih Pak. Terima kasih. Ya, satu pertanyaan lagi untuk sesi pertama. Saya berharap pertanyaan ini datang dari peserta wanita karena Pak peserta laki-laki sudah diwakili oleh Pak Christopher Sigilipu. Sebutkan instansinya ya. Pak Christopher di mana tadi ya? Ya, Dinas. mohon izin Pak, dari BKD Pak, Badan Kepegawaian Boh, Daerah. orang dalam rupanya. Terima kasih. Baik, Pak Chris. Ya. Tidak ada lagi yang ingin ditanyakan dari peserta? Jika tidak ada lagi, saya persilakan. Ada dua ini Pak. Ada Ibu Elvira. Silakan Ibu Elvira. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah, Pak Sekda. Ya. Saya mau bertanya mengenai konsep berakhlak tadi di bagian loyalitas. Ada salah satu poin di situ menjaga nama baik sesama ASN. Nah, bagaimana penyelarasannya kalau misalnya kita teman ASN kita tersandung kasus, bagaimana penyelarasan nama baik itu kepada kita ketika timbul pertanyaan-pertanyaan di lingkungan sekitar kita. Bagaimana caranya supaya kita disebut sebagai yang berakhlak untuk menghadapi situasi tersebut. Terima kasih. Baik. Ya. Baik, Ibu Mitra Lorena, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selamat pagi Pak Sekda. Lagi. Nama saya Mitra Lorena Pranatalia Kabo dari instansi Dinas Pekerjaan Umum. Yang saya ingin tanyakan di sini Pak, ini terkait dengan kasus yang sedang saya alami juga Pak. Ya. Berdasarkan pernyataan Bapak yang mengatakan bahwa sebagai ASN itu kita harus bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan dan memberikan kualitas hasil yang terbaik. Ya. Di sini Pak, dengan kasus yang saya alami, saya ditempatkan di bidang yang tidak sesuai dengan jabatan saya. Jadi bagaimana Pak, kami dapat menunjukkan kualitas terbaik ketika kami masih bingung dengan tugas jabatan yang kami sendiri tidak mengetahui pada bidang kami yang sebenarnya. Ibu jurusan apa, Ibu? Ya, bagaimana Pak? Jurusan apa, Ibu? Saya sarjana teknik sipil, Pak. Terus ditempatkan di? Saya sebenarnya ditempatkan di sesuai jabatan di bidang tata ruang, namun saya ditempatkan di bidang perumahan, Pak. Oke. Oke. Terima kasih, Pak.
Oke, terima kasih kepada Bapak Christopher, Ibu Elvira, dan Ibu Mitra atas pertanyaan yang diberikan kepada Pak Sekda. Saya persilakan kepada Pak Sekda untuk menjawab pertanyaan yang diberikan oleh peserta. Baik, terima kasih. Jadi adik-adik, nggak usah malu-malu bertanya. Saya berharap pertanyaan ini tidak hanya sebatas lewat ini, lewat virtual dan acara latsar ini. Nanti ke depan ketika ketika perjalanan birokrasi kita bekerja juga bisa kita sama-sama saling sharing-sharing ya. Terkait dengan jaringan infrastruktur internet ini kemarin memang merupakan salah satu masalah. Tapi namun alhamdulillah pertanyaan ini pas juga. Saya kemarin baru ketemu Pak Aji ya dari perwakilan Telkomsel. Ya, kemarin meminta kesediaan waktu Pak Bupati untuk melakukan anjang sana berkaitan dengan penambahan ini ya Mbps ya istilahnya kapasitas dari jaringan. Yang mudah-mudahan dalam waktu dekat ini itu sudah bisa kita tingkatkan karena hari ini ya jaringan internet ini merupakan kebutuhan fundamental ya. Nah, tentunya kita tidak akan mungkin mendiam dan membiarkan ini terjadi. Itu kira-kira gambaran Pak Christopher. Kemarin saya sudah ditelepon ya dari Pak Aji yang perwakilan Telkomsel untuk penambahan. Kemarin juga ketika pelaksanaan STQ tingkat provinsi itu kan secara virtual. Ya, nah saya selaku ketua LPTQ dalam rangka mensukseskan ini, saya melakukan kerjasama dengan Astinet. Kemarin saya boleh buat kita keluarkan biaya untuk mengkontrak penambahan jaringan dari Astinet. Kemudian diparalelkan dengan IndiHome. Ya, alhamdulillah hasilnya luar biasa. Kebetulan saya kebanggai sebagai acara pembukaan di sana, saya coba tes, ternyata luar biasa. Dan alhamdulillah kita juara umum ya kemarin, ingat ya, juara umum 3 provinsi loh, pertama sejarah Merauke Utara, itu secara virtual. Nah itu. Namun itu hanya bersifat tentatif, tapi untuk selanjutnya insya Allah dalam waktu dekat ini merupakan prioritas utama kita. Kemudian Ibu Elvin, ya, yang berkaitan dengan loyalitas, menjaga nama baik, ya tentunya ini sebenarnya sih kalau kita praktekkan nilai-nilai dasar ini sebenarnya tidak ada lagi itu kasus-kasus. Itu kan intinya. Kalau nilainya core values ASN ini kita praktekkan sesuai dengan panduan tadi sudah saya sampaikan, tidak ada lagi itu sebenarnya, ya, tidak ada lagi itu orang tersandung kasus dan semacam. Ini sebenarnya tujuannya. Ini sebenarnya tujuannya. Jadi teman-teman ini sebagai CPNS yang sebentar nanti menjadi PNS, ya, kita bekali memang dengan nilai-nilai dasar ini. Ya. Kalau Anda matang memahami dan menyikapi nilai-nilai dasar ini, insya Allah saya jamin, ya, saya jamin bahwa dimanapun Anda tidak akan tergiur dengan tempat bekerja istilahnya tempat basah, tidak ada istilah tempat basah, tempat kering, itu tidak ada. Itu hanya mindset berpikir kita saja. Ya, ini tujuannya kita pembekalannya. Nah, bagaimana nilai dasar yang saya sampaikan tadi? Berakhlak itu kita terjemahkan dalam bentuk berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, sampai dengan tadi loyal dan kolaboratif. Itu bisa kita manai sebagai panduan perilaku, panduan kita dalam bertutur, ya, dalam berpikir dan berperilaku. Cara berpikir kita nanti kita usahakan masuk dalam desain core value tadi. Tidak bisa kita keluar dari situ. Ya. Kita terjemahkan berakhlak itu dalam sebagai platform, ya. Cara kita berpikir
berpikirnya berorientasi berakhlak tadi, bertutur, berkomunikasi, kemudian berperilaku baik pada saat jam kerja maupun di luar jam kerja. Nah, itu yang menjadi nilai dasar. Jadi itu Bu Elvin, ya, yang kita berharap. Itu sebenarnya tujuannya ini. Ya. Kalau misalnya ada kasus-kasus seperti itu, tentunya sekarang tidak bisa lagi kita tutup mata. Karena seluruh kasus-kasus yang di KPK, itu kan bisa diakses secara online. Tidak lagi tersembunyi. Pak Sekda saja dilapor kemarin menyalahgunakan kewenangan jabatan ketika membatalkan pelantikan 282 pejabat. Itu kan juga dilapor, itu bisa kita akses. Bukan hal itu hal biasa. Ya. Itu sebenarnya keterbukaan. Tetapi yang dimaksudkan terhadap menjaga nama baik ini adalah itu tadi. Panduan perilaku kita sendiri selaku ASN dan seluruh teman-teman, bukan teman-teman, termasuk saya, semua ASN. Sebenarnya siapa ASN itu? ASN itu ada dua, ada PNS dan P3K, ya, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Ya. Nah, jadi kita ini termasuk PNS, pegawai negeri sipil. Itu undang-undang tentang ASN mengatur itu. Jadi panduan ini tidak hanya dilaksanakan di sini saja di tempat ketika kita kerja, di luar juga, di luar tempat kerja. Jadi itulah kira-kira menjadi bagian dari panduan kita. Kalau dulu sebelum lahirnya berakhlak ini banyaklah slogan-slogan, ada ceria, ada banyaklah masing-masing daerah punya ciri-ciri khas tentang nilai-nilai dasar ASN. Tetapi begitu dikaji dan diformulasikan dalam sebuah akronim kata berakhlak itu sudah mencerminkan, ya, mencerminkan semua panduan perilaku yang ada di daerah-daerah itu, dan itu dicerminkan dalam bentuk akronim kata berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan, kemudian akuntabel, K-nya itu adalah kompeten, H itu harmonis, L itu loyal, A itu dan terakhir itu adalah kolaboratif. Kira-kira itu. Kemudian Ibu Mitra PU, ya itulah saya bilang tadi, bagaimana kita bisa berkolaborasi, ya. Anda sebagai orang yang teknik sipil, teknik sipil Ibu Mitra, Iya Pak. bekerja di tata ruang atau di pemukiman, ya. Artinya begini, banyak kan pekerjaan-pekerjaan di situ sebenarnya yang membutuhkan kontribusi dari keahlian bidang kita sebagai orang yang sipil. Nah, tentunya itu bagaimana kita berkolaborasi dengan teman-temannya, ya, teman-teman yang punya ahli ilmu tentang pengembangan wilayah. Saya punya pengetahuan tentang sipil, teknik sipil. Nah, satu lagi biasa itu yang orang tidak tahu, politik sipil. Ada juga politik sipil, bukan cuma teknik sipil, ya. Banyak itu, tapi itu belum bisa kita masuk ke sana. Banyak hal-hal yang berkaitan dengan sekarang hampir tidak ada lagi saya bilang pekerjaan yang hanya bisa diselesaikan oleh satu bidang. Tidak ada. Kalau mau suka asli memuaskan, Ibu Mitra punya kemampuan teknik sipil, bekerja sama dengan punya kemampuan pengembangan wilayah, bisa juga Ibu punya kemampuan community development, pengembangan masyarakat, pemberdayaan masyarakat, kemudian juga punya kemampuan navigasi dalam apalagi ilmu tentang JIS, bagaimana foto satelit citra udara yang ada di BIG, Badan Informasi Geospasial, itu harus dikolaborasi, apalagi ada di tata ruang, ya. Ingat Ibu, tahun depan itu adalah revisi RT/RW Kabupaten Maluku Utara, ya. Berarti disitulah peran dari bidang permukiman, khususnya tata ruang, itu dalam bagaimana caranya bisa mengkolaborasikan seluruh seluruh
disiplin ilmu dalam tata ruang. Karena tata ruang itu menjelaskan sebuah rencana tata ruang wilayah itu ya harus banyak kontribusi yang perlu kita lakukan kolaborasi. Saya kira itu Ibu, ya di mana saja kita bekerja bisa kita kembangkan itu sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Kalau tidak puas sekarang, nanti kita puaskan. Masih sering kan kita ketemu, oke, waktu kita membatasi. Yang lain mungkin ada. Begitu Ibu Itra. Ya, silakan. Baik, terima kasih atas jawaban yang diberikan dari 3 penanya kita tadi, Pak Sekda. Karena kita dibatasi oleh waktu dan Pak Sekda juga masih memiliki agenda kegiatan yang lain, maka kita cukupkan pada sesi ceramah ini. Saya ucapkan terima kasih banyak Pak Sekda atas alokasi waktunya yang diberikan untuk peserta di Latsar 87 ini. Sangat luar biasa sekali materi yang diberikan. Saya berharap ini tidak menjadi akhir dari pertemuan kita dengan Pak Sekda, mungkin bisa bertemu di lain waktu dan lebih baiknya dilaksanakan secara tatap muka langsung Pak Sekda. Ya. Baik, untuk mengakhiri kegiatan, saya persilakan kepada Bapak Wahyu untuk memimpin doa. Silakan Pak Wahyu. Baik Pak, terima kasih. Untuk mengakhiri seluruh peserta, duduk siap, gerak. Oke, baik. Untuk menutup materi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai? Istirahat kan? Seluruhnya istirahat di tempat, gerak. Oke, baik. Terima kasih. Dengan diakhiri doa tadi,